Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan, saya ungkapkan, saya nyatakan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya minta maaf ini. Sekali lagi minta maaf karena persiapan saya pada pagi hari ini agak tergesa-gesa karena tadi setelah sholat subuh saya harus persiapkan semuanya dari awal, sehingga apa yang akan saya sampaikan ini saya coba untuk saya kemas dengan kemasan yang sederhana. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan itu bermanfaat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan pengajian saya pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan pada para jamaah sekalian. Jangan pernah kita terlalu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Apalagi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, jangan pernah kita memaksakan diri pada orang lain agar orang lain itu mengikuti apa yang kita maui, karena tidak semua orang itu mengerti, memahami, dan mau melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan atau sesuatu yang kita harapkan untuk dilakukan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang terlalu bersemangat untuk mendakwahkan kebenaran dan memaksakan kebenaran pada orang lain, sehingga orang yang tidak mau menerima itu dianggap tidak baik, dan pada soalnya kemudian jengkel. Nah, padahal dakwah itu mengajak, ya katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Mereka mendengar, syukur, kita syukuri. Kalau belum mau mendengar, ya kita harus sabar. Dakwah itu memerlukan kesabaran. Dan pada saatnya kebenaran apapun yang kita katakan, kebaikan apapun yang kita tawarkan itu belum tentu diterima oleh orang. Di satu sisi bahkan mungkin sesuatu yang salah dan sesuatu yang tidak baik itu justru mereka terima dan mereka jalani. Nah, kalau kita jengkel, kita sakit hati. Maka kita harus bersabar untuk menunggu pada saat yang tepat. Sambil kita menunggu, kita mencoba untuk berdoa kepada Allah dan terus berikhtiar sekuat kemampuan kita, seoptimal mungkin untuk melakukan yang terbaik dalam apa yang mau kita dakwahkan kepada semua orang. Saya sering kali ditanya, kenapa sih mau mendengarkan sesuatu yang baik dan yang benar dari seseorang? Padahal seharusnya mereka akan menerima. Ya itu yang seharusnya, yang nyatanya kan tidak harus begitu. Dalam banyak hal kebenaran itu tersingkir, kebaikan itu tersingkir, sementara yang batil dan yang salah itu bahkan melejit menjadi sesuatu yang diterima oleh banyak orang. Nah, kita tidak harus mengikuti tren, mengikuti terbaik di antara yang baik. Wah, itu ideal. Jadilah yang terbaik di antara yang baik. Kalau kita itu berada di lingkungan yang buruk, jadilah yang baik di antara yang buruk. Itu aja. Bahwa kita kemudian dibenci orang, disingkirkan orang, tidak dianggap seseorang oleh banyak orang, ya itu resiko aja dari sebuah perjuangan kita untuk menegakkan kebenaran. Jadi risiko untuk menegakkan kebenaran itu memang berat. Tetapi kalau kita itu menjalaninya dengan kesabaran, tidak ada yang berat. Semua jadi ringan. Karena pada saatnya memang perjuangan itu butuh pengorbanan. Perjuangan apapun. Termasuk ketika saya menasihati para mahasiswa saya. Perjuangan untuk memberikan cinta dan mendapatkan cinta itu luar biasa. Tidak hanya berkeringat, tapi mungkin berdarah-darah itu. Berlinang air mata. Saya tanya pada mahasiswa saya yang baru patah hati. Wah Pak, saya baru patah hati. Menangis Anda? Iya Pak. Wah, berdarah-darah betul Pak saya.
Saya berjuang sekuat kemampuan saya untuk mendapatkan seseorang yang ternyata orang yang sudah saya dapatkan itu diambil orang karena tidak direstui orang tuanya. Saya katakan, Anda harus yakin, itulah yang terbaik dari Allah untukmu karena kamu dilatih untuk bersabar. Saya yakin dengan hakul yakin bahwa Anda akan mendapatkan yang lebih baik dari orang yang Anda harapkan. Allah akan mengganti yang lebih baik dari apa yang Anda harapkan. Yakinkan. Yang penting jangan pernah Anda berputus asa. Never give up. Jangan pernah Anda putus asa untuk meraih sesuatu yang terbaik dari Allah. Berikhtiarlah sekuat kemampuan Anda, seoptimal mungkin, dan berolah kepada Allah. Ya Allah, berikan diriku yang terbaik darimu, dan aku akan mensyukuri nikmat-nikmatmu yang kau berikan kepadaku, apapun bentuknya. Ini yang harus kita lakukan. Serahkan semua kepada Allah. Insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Jadi yang hilang darimu, itu akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari Allah, karena Allah tahu yang terbaik untukmu. Jangan menyesali sesuatu yang hilang, tapi raihlah sesuatu yang bisa Anda harapkan untuk Anda dapatkan, dan yakinkan bersama Allah Anda bisa. Itulah yang akan membuat Anda kuat untuk berjalan, menatap masa depan, menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya sengaja ingin menyampaikan sesuatu yang sebenarnya sulit untuk saya sampaikan. Tetapi sesulit apapun saya akan mencoba untuk menyampaikan. Tetapi sekali lagi, saya akan mencoba menyederhanakan sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk saya sampaikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini ada teguran dari Mbak Farida Kartini, Dr. Farida Kartini. Kok macet ya? Ya. Silakan nanti menegur saya ini. Putri Surami pamintan isih. Tadi memang ada kesalahan sedikit itu. Karena saya menggunakan aplikasi yang berbeda, dan saya ganti dengan aplikasi yang biasanya saya gunakan sekarang. Baik, saya coba untuk saya mulai. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya berkali-kali mencermati ayat Al-Quran. Dan salah satu ayat yang saya cermati adalah ayat yang terdapat pada surat Al-Isra, yaitu pada ayat 81. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ini firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, akan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada umatnya, dan umatnya harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan akan segera lenyap. Dan kebatilan itu pada saatnya akan dikalahkan oleh sesuatu yang benar, karena yang benar itu datang dari Allah. Cuma diperlukan perjuangan tanpa batas. Artinya jangan pernah surut untuk berjuang, memperjuangkan kebenaran di jalan Allah, dan kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Inilah yang membuat kita selalu bisa tenang. Ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Itu kata Rasulullah pada sahabat Abu Bakar ketika berada di Gua Thur. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu menyatakan sabda Rasulullah yang dinyatakan oleh Rasulullah dengan kata yang indah, dengan kalimat yang tegas. Qulil haqqa wa in kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit rasanya. Artinya apa? Ketika kita harus mengatakan benar, itu kadang-kadang pahit, dan bahkan tidak hanya kadang-kadang, seringkali pahit. Karena apa? Kita harus mengatakannya di tengah orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran itu. Dakwah Islam itu menjadi sulit untuk kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah bersikap a priori untuk tidak percaya dan bahkan melawan, mengganggu, menghalangi.
Nah, ketika kita dihalangi, diganggu, jangan pernah kita surut. Itu tantangan yang harus kita hadapi dan kita tidak boleh berputus asa dari tantangan kehidupan. Bahkan saya selalu mengatakan apapun yang kita perjuangkan itu butuh pengorbanan. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kesabaran. Sabar untuk selalu berjalan di jalan yang benar dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk yang tadi saya ilustrasikan, dan mahasiswa tiba-tiba mengeluh pada saya, gimana Pak, apa yang sudah saya perjuangkan sedemikian rupa ternyata gagal di tengah jalan hanya karena seseorang yang berkhianat pada diri saya dan mengkhianati cinta saya. Saya katakan, jangan bersedih. Saya yakin Allah akan berikan yang terbaik untukmu karena Allah tahu yang terbaik untukmu, dan tidak usah kecewa dengan apa yang sudah terjadi. Yang jelas kita yakin dengan seyakin-yakinnya, dan kita harus yakin sebagai orang yang beriman bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, manusia itu tidak diberikan beban oleh Allah, melainkan apa yang dia sanggupi untuk dia lakukan, untuk dia pikul. Sehingga dia tidak harus berjuang lebih dari kemampuannya. Jadi sikap takalluf, terlalu membebani diri dalam mencari sesuatu, itu justru akan membuat orang itu sakit hati. Karena apa? Dia tidak mampu untuk melakukannya. Sekarang ini banyak orang yang mencari harta dan tahta dengan cara yang tidak baik. Sehingga apa yang haram pun dilakukan dan melalaikan hak Allah. Padahal Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nukallifu nafsan illa wusaha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada satu kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Jadi yakinlah bahwa ketika kita itu taat pada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Dan itu yang harus kita yakini dan akan membuat kita tenang. Ada juga ayat lain dalam surat Yunus ayat 59 yang dinyatakan oleh Allah, Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qulillahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah? Jadi kita ini sudah diberi sesuatu yang halal, malah cari yang haram. Kenapa? Kita rakus. Nah, sikap rakus kita itu membuat kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, dan kita terjang semuanya. Padahal Allah sudah berikan yang baik, kita malah milih yang jelek. Kita sudah diberi sesuatu yang halal, milih yang haram. Padahal yang haram itu akan bermuara pada sesuatu yang tidak baik. Yakinkan pada diri kita bahwa dengan cara apapun kita berjuang, kita harus melalui jalan yang betul-betul diridhai Allah. Carilah sesuatu yang halal dengan cara yang halal, sehingga apa yang kita dapatkan betul-betul punya nilai positif bagi diri kita, bagi semua orang, dan tentu saja di sisi Allah akan mendapatkan balasan yang terbaik. Allah itu hanya memberi manusia agar berupaya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan sepenuhnya hasilnya itu ada di tangan Allah. Jadi sikap tawakal itu menjadi puncak dari seluruh tindakan kita. Serahkan semuanya pada Allah. Allah telah melapangkan dan menyempitkan rezeki seorang sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kapasitas manusianya untuk meraih sesuatu. Jadi jangan pernah kita ngoyo dalam arti membanding diri dengan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Dan itu yang disebut dalam bahasa akidah dengan takdir kauni. Di dalam firman-Nya yang bisa kita lacak pada surat Az-Zumar ayat 52, Allah menyatakan, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ini jelas, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi kehendak Allah itu mutlak.
Ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang yang beriman. Jadi keberimanan kita itu seharusnya memberikan pelajaran bagi kita bahwa jangan pernah kita ngoyo. Apapun sudah diberikanlah Allah. Dan yang diberikanlah Allah pada diri kita itu kita syukuri. Nah, memang kita ingin menjadi yang terbaik. Tetapi untuk menjadi yang terbaik itu perlu perjuangan yang berat. Dan terlihat sulit sekali karena kita seringkali terjebak untuk memikirkan apa yang belum mampu kita lakukan. Nah, jebakan yang menghadirkan keraguan sampai takut melangkah untuk menjadi berbeda dengan yang lain dan menang itu yang membuat kita itu seringkali gampang untuk melangkah. Jadilah yang terbaik di antara yang terbanyak, karena yang terbanyak belum tentu yang terbaik. Jadi kalau kita ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang terbaik di antara sekian banyak orang, jangan ikut arus terus. Kalau perlu kita melawan arus untuk menjadi yang terbaik di antara mereka yang tidak baik. Dan disitulah kita harus bisa keluar dari kotak yang mereka tempati dan pada saatnya kita melejit menjadi yang terbaik di antara orang-orang baik itu. Saya pernah mencoba untuk berkompetisi dengan teman-teman saya. Saya punya teman 4 orang yang sama-sama kuliah. Nah, di antara teman-teman saya itu memang belajar dengan baik, tapi saya ingin lebih baik daripada mereka. Akhirnya saya mencoba untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Ternyata ada satu hal yang saya hasilkan. Saya menjadi lebih baik daripada mereka pada satu sisi yang memang saya upayakan untuk menjadi lebih baik daripada mereka. Tanpa harus bersikap sombong kepada teman-teman saya dan bahkan saya menularkan kebaikan yang saya raih itu untuk bisa dinikmati bersama. Jadi menjadi diri sendiri seutuhnya dan memberikan yang terbaik untuk yang lain itu adalah sebaik-baik manusia. Jadi kalau saya sudah mendapatkan yang terbaik, artinya mendapatkan kebaikan, saya bagi, saya share dengan semua orang. Dan itu yang selalu saya yakini. Sehingga ketika saya membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang dinyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, itu yang selalu saya amalkan. Saya ingin menjadi orang yang baik dan saya akan menawarkan kebaikan saya pada semua orang yang bisa berinteraksi dengan saya. Saya ingin menebarkan kebermanfaatan bagi semua orang yang berinteraksi dengan saya. Bahwa orang tidak mau, itu persoalan lain. Tetapi itu yang saya lakukan. Termasuk pada pagi hari ini, saya ingin berbagi pada siapapun yang mau mendengar. Yang tidak mau mendengar, nggak apa-apa. Jadi saya nggak punya target agar saya diakui, apalagi terkenal. Naudzubillah min dzalik. Bagi saya, apa yang saya lakukan itu ingin saya lakukan hanya dengan satu niat, ridha Allah. Itu saya dapatkan. Bahwa kapan ridha Allah saya dapatkan, wallahu alam. Yang penting saya akan menjaga diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak benar dalam rangka untuk mencari ridha Allah itu. Bahwa kemudian ridha Allah belum saya capai, itu bukan urusan saya. Semua saya serahkan pada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu menyampaikan kepada murid-murid saya, berikanlah kebaikan itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki tanpa harus menunda-nunda. Karena yang terbaik adalah yang bisa kita berikan pada saat ini juga. Menjadikan yang sedikit lebih baik daripada menunda-nunda kebaikan yang besar. Ya, jadikan diri kita itu memberikan kebaikan meskipun yang sedikit daripada menunda-nunda untuk memberikan kebaikan yang lebih besar. Karena apa? Yang baru bisa kita lakukan ya seperti ini. Saya belum bisa memberikan yang terbaik bagi siapapun, tapi minimal ada sesuatu yang baik yang bisa saya berikan kepada siapapun, pada anak saya, pada istri saya, pada murid saya, pada mahasiswa saya, pada jamaah saya. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah juga menyatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi bagaimana kita membina diri untuk punya akhlak yang terbaik sehingga kita bisa menjadi orang yang punya manfaat bukan hanya untuk diri kita tapi juga banyak orang. Kita harus senantiasa menjaga akhlak kita dengan sikap muruah kita dan jangan sampai kita terpuruk, terdegradasi menjadi orang yang berakhlak buruk karena godaan-godaan syahwat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan ketika saya baca Quran, saya teringat dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Manusia yang terbaik, itu kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Kalau saya sudah membaca Quran dan memahaminya, saya punya keinginan
untuk menyebarluaskan apa yang saya pahami itu pada orang lain. Bahwa orang lain mau mendengarkan atau tidak itu bukan urusan saya, itu urusan mereka. Karena target saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak direspon positif oleh banyak orang, itu bukan masalah bagi saya. Nah, para jamaah yang termulia, bahwa apa yang saya sampaikan itu sekedar untuk saya sampaikan pada semua. Sehingga para jamaah yang merasa tidak berkenan, ya tidak apa-apa. Saya katakan, untuk menjadi yang terbaik, bisa jadi kita menempuh jalan yang kadang-kadang disebut jalan pintas. Kita kadang-kadang tidak hero, apakah itu benar apa salah. Sehingga banyak orang yang tidak jujur untuk bisa pada sesuatu. Padahal kejujuran itu adalah sebuah langkah awal yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Mulailah dari kejujuran untuk berusaha mendapatkan sesuatu. Jangan pernah kita berbohong, apalagi bersikap licik, bersikap culas, bersikap curang. Kita harus lihat dari sisi positif dari setiap kejujuran yang kita jalani. Memang kita perlu upaya, kita perlu berjuang, kita perlu mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan ridha Allah, termasuk untuk bisa bersikap jujur dimanapun dan kapanpun kita berada. Memang tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu dengan secara jujur. Nah, banyak orang yang mendapatkan sesuatu secara instan itu dengan cara yang salah, dengan cara yang licik, dengan culas, curang. Apa saja dihalalkan untuk menjadikan dirinya itu mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Terkadang bahkan dengan cara mendolimi orang lain. Saya pernah ditanya oleh orang, Pak, kok Bapak tidak ingin jadi orang kaya? Ketawa saya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah yang terbaik untukku. Ketika saya mendapatkan rezeki yang banyak, saya syukuri. Ketika saya mendapatkan rezeki yang sedikit, saya syukuri. Karena saya yakin apa yang diberikan oleh Allah pada diri saya itulah yang paling tepat diberikan pada diri saya. Sehingga apapun yang saya alami saat ini, saya persepsi sebagai sesuatu yang terbaik yang datang dari Allah untuk saya syukuri. Saya tidak ingin terjebak dalam tindakan-tindakan yang tidak baik untuk meraih sesuatu yang saya inginkan. Sebab keinginan saya itu ketika saya turuti, berarti saya sudah dikuasai oleh hawa nafsu saya. Rasulullah itu pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidaklah lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Itu yang selalu saya coba untuk saya renungkan. Lurusnya lisan kita itu menandai lurusnya hati kita. Dan lurusnya hati seseorang itu menandai lurusnya keimanan kita. Jadi kalau iman kita lurus, insya Allah hati kita akan lurus, dan hati yang lurus, bersih, jernih, itu akan mengakibatkan kita mengucapkan dan melakukan tindakan yang lurus. Jadi akhlak itu akan terbangun dengan iman, dan iman yang terbangun dengan baik itu akan mengakibatkan hati orang itu bersih, dan hati yang bersih itu akan melahirkan tindakan yang bersih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya teringat pada apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ketika dia mengatakan kadang-kadang seseorang itu tahu bahwa kebenaran itu ada di pihak lain, namun dia mengingkari kebenaran itu disebabkan satu, hasad atau iri dan dengki kepadanya, atau ingin lebih unggul darinya, atau karena hawa nafsunya. Jadi ada tiga hal yang membuat orang itu tidak mengakui kebenaran orang lain, karena hasad, kedengkian, karena ingin lebih unggul daripadanya, atau karena hawa nafsunya. Kita memang harus berikhtiar untuk menjadi yang terbaik. Iya, tapi jangan pernah kita iri dengan keunggulan orang lain. Jangan pernah kita itu ingin lebih unggul daripada yang lain dengan cara mengalahkan orang lain yang kita lakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Berkompetisi itu adu keunggulan, tapi jangan pernah kita adu keunggulan dengan cara yang tidak baik. Karena pada saatnya hawa nafsu kita itu akan bisa mengarahkan kita untuk melakukan tindakan yang tidak baik, sehingga pada saatnya orang-orang itu akan tergerak untuk melangkah dengan langkah-langkah yang seenaknya sendiri untuk dia lakukan. Kita harus berikhtiar untuk mengikuti kebenaran, menjauhkan diri dari ketidakbenaran. Dan jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang terjebak pada ketidakbenaran, dan pada saatnya kita harus mampu menjauhkan diri dari teman-teman yang suka berdusta. Dan ketika kita itu sangat butuh kepada para pendusta, jangan sampai Anda mempercayainya, jangan sampai kita percaya, dan jangan sampai kita tunjukkan bahwa diri kita itu mendustakannya, sehingga kita akan berpindah menjadi yang mencintainya dan tidak akan lepas dari tabiatnya. Ya, berteman dengan orang-orang yang suka berdusta itu dengan cara tidak mempercayai kedustaan mereka. Tapi jangan kita tunjukkan bahwa
diri kita itu mendustakan dirinya, karena kita harus tetap berbuat baik pada semua orang. Dan jangan sampai kita mencintai kedustaan mereka, tetapi jangan juga kita membenci orang itu. Yang kita benci adalah kedustaannya. Jadi yang kita benci itu bukan orangnya, tapi kedustaannya. Setiap orang, saya yakin, itu pasti punya sisi baik, tapi juga punya sisi buruk. Dan orang yang terbaik adalah orang yang sisi kebaikan dan kemanfaatannya itu jauh lebih besar daripada sisi keburukan dan ketidakbermanfaatannya. Jadi kalau ada orang yang tidak baik tapi punya sisi manfaat, ambil manfaatnya, ambil kebaikannya, hilangkan, enyahkan, buang keburukannya. Dan kadang ada orang baik, mai kita temani dia, tetapi pada sisi-sisi tertentu yang tidak baik kita buang, jangan kita turuti. Dan insya Allah kita akan aman dan nyaman berada di dekat siapapun, karena apa? Kita bersikap proporsional pada siapapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang selalu saya sampaikan pada siapapun yang berteman dengan saya. Ayo, belajarlah untuk menghargai orang lain. Belajarlah untuk mengakui keberadaan orang lain. Belajarlah untuk menghormati orang lain. Carilah sisi-sisi baik dari siapapun, dan carilah pelajaran dari siapapun ketika berteman dengan siapapun. Dan pada saatnya kita harus mau berbagi kebaikan dari siapapun, dan jangan pelit untuk berbagi kebaikan dalam bentuk apapun. Dan ketika kita berteman dengan orang yang terbaik, jadilah teman yang terbaik itu menjadi suri teladan kita. Tapi ketika kita sedang berteman dengan orang yang tidak baik, jangan pernah kita enyahkan, jangan kita singkirkan. Kalau perlu, kita dakwai orang itu agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, meskipun tidak mudah untuk memperbaiki apa yang sudah diyakini oleh orang yang dengan keyakinannya dia sulit untuk berubah. Saya belajar dari pengalaman saya. Berteman dengan orang-orang yang tidak baik itu memang susah. Tapi susah apapun kita harus kuat, harus tegar. Jangan sampai kita ketularan yang tidak baik. Bahkan kita harus punya semangat untuk menularkan kebaikan kita pada siapapun teman kita yang tidak baik itu. Dan kita juga boleh berteman dengan siapapun tanpa harus ketularan ketidakbaikannya. Sebaliknya ketika kita berteman dengan orang yang baik, mari kita teladani, kita contoh kebaikannya. Tetapi pada sisi-sisi yang tidak baik dari dirinya, kita buang tanpa harus membenci orang itu. Karena yang harus kita benci bukan orangnya, tetapi ketidakbaikan yang ada pada setiap orang yang berteman dengan diri kita. Ketika kita menjadi suami, pasti istri kita itu tidak sempurna. Pasti kita punya istri yang tidak sempurna. Ketika kita menjadi seorang istri, pasti suami kita itu bukan laki-laki yang sempurna. Ketika kita menjadi orang tua, pasti anak-anak kita itu bukan manusia yang sempurna. Ketika kita menjadi seorang anak, pasti orang tua kita bukan orang yang sempurna. Carilah yang terbaik di antara yang baik, dan kemudian berikan yang terbaik pada setiap orang, sehingga kita menjadi orang yang selalu bisa memberi manfaat pada orang lain, dan bisa memanfaatkan orang lain tanpa merugikan orang lain. Inilah yang selalu saya sampaikan, dan selalu saya coba untuk saya amalkan dalam kehidupan saya. Saya ingin berteman dengan siapapun dan belajar dari siapapun. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini, saya akan bisa berbagi kebaikan dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun saya berada. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.